Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hukum keagamaan mempunyai sasaran yang jelas. Terkadang suatu hukum mengandung sejumlah karakteristik yang menjadikan hukum itu bersifat umum, yaitu meliputi setiap individu, atau dalam kata lain hukum itu relevan untuk semua keadaan. Tapi terkadang juga sasaran itu terbatas dan juga bersifat khusus. Nah, kita sepakat nih, kita tahu bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab yang hanya untuk dibaca saja. Akan tetapi dengan kebahasaan Al-Quran yang sangatlah tinggi, itu memerlukan pengkajian secara mendalam dan terperinci. Maka untuk memahami makna dari isi Al-Quran diperlukan berbagai kaedah, konsep, dan ketentuan. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya Khair Ilmuwan dari Universitas Ilmu Al-Quran Jakarta ingin membahas sedikit tentang am dan khas. Kawan-kawan, berbicara tentang am dan khas ini, ia akan dibahas di ilmu tafsir Al-Quran dan akan lebih mendalam lagi di ilmu usul fikih. Karena pada umumnya am dan khas ini adalah wilayah usul fikih. Tetapi am dan khas ini tetap dibahas ulumul Quran. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim, kita juga harus sedikit tahu dengan kajian ini, yang mana pengetahuan ini menjadikan kita untuk lebih sadar bahwa meletakkan suatu hukum itu bukan tidak semudah untuk membaca seperti membaca arti tekstual. Juga menjadikan kita untuk lebih menghormati para alim ulama, dan tentunya agar kita tidak sembrono untuk menyalah-nyalahkan orang lain tanpa dasar keilmuan yang baik dan kuat. Oke, kini kita masuk kepada pengertian am dan khas. Am secara bahasa artinya umum, sedangkan secara istilah menurut Imam As-Suyuti adalah lafaz yang mencakup seluruh satuan yang pantas baginya dan tidak terbatas dalam jumlah. Contohnya pada surah Al-Asr ayat 2 yang berbunyi, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa pada kata al-insan yang artinya manusia itu mencakup seluruh manusia tanpa kecuali. Baik manusia yang non-muslim, muslim, waras atau gila, kecil atau besar, budak ataupun merdeka. Am juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah am syumuli, yaitu berlaku bagi keseluruhan. Salah satu contohnya di dalam Quran yaitu Hai manusia, bertakwalah kepada Allah. Jadi perintah bertakwa kepada Allah ini berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Yang kedua adalah am badali, yaitu berlaku dalam pribadi tetapi masih dalam keumuman. Contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan di atas kamu untuk berpuasa. Yaitu di mana kita sebagai seorang muslim yang sehat, baligh, berakal, maka kita diwajibkan untuk berpuasa karena kita termasuk orang yang beriman. Amin. Nah, lafaz umum terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah lafaz umum yang tidak mungkin untuk ditaksis. Contohnya adalah pada surah Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Maka di situ sudah jelas bahwa Allah memberi serta menjamin rezeki seluruh ciptaannya. Yang kedua itu adalah umum untuk kekhususan. Contohnya adalah Quran surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maka ia berlaku umum karena manusia. Dia berlaku umum karena manusia, akan tetapi dikhususkan kepada orang yang mampu untuk mengerjakannya. Manis tato ilaihi sabila. Yang ketiga adalah lafaz umum yang khusus. Contohnya adalah ketetapan iddah pada Quran, yaitu wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru. Maka yang khusus di sini adalah bilangan 3 kalinya. Nilai 3 kali itu tidak bisa dikurangi ataupun tidak bisa ditambah. 3 bukanlah
5, 3 bukanlah 1, 3 itu pasti 3. Karena bilangan itu mempunyai nilai yang pasti. Kita sudah membahas tentang am. Lanjut kita ke khos. Khos adalah mengkhususkan atau secara istilah adalah suatu yang tidak mencapai sekaligus. Fungsi dari khos ini sendiri adalah mengkhususkan dari tujuan makna ayat tersebut. Yang mana selanjutnya akan dibahas tentang pengkhususan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, terus hadis dengan qiyas atau nas dengan qiyas. Nah, khas ini sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mukhasis mutasil, yaitu pengkhususan ayat secara bersambung. Contohnya pada surah Al-Asr, yaitu Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya orang-orang itu dalam kerugian. Nah, pada kalimat setelahnya dijelaskan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Juga pada surah Ali Imran ayat 97 tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas si hajjul baiti, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka siapa yang wajib itu tadi? Manistata'a ilaihi sabila, yaitu untuk orang-orang yang mampu mengerjakannya. Yang kedua adalah mukhasis mufassil, yaitu mukhasis yang tidak bersambung atau terpisah, yaitu proses pentaksisannya Quran dengan Al-Quran, Quran dengan hadis, terus hadis dengan hadis, hadis dengan Quran, dan mentaksiskan dengan cara kias. Baiklah teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk disclaimer, kita juga masih belajar karena saya sendiri pun masih jauh lah, jauh sangat jauh. Dah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.